Jadi wajar. Kalau perlu tambahin gitu kan. Kita ini patungan nih, rakyat Indonesia patungan buat gaji anggota dewan, kalau bisa kayak gitu ya. Soalnya kan kesian, mereka udah kerja keras gitu kan, sampai joget-joget kayak gitu, sampai jungkir balik gitu kan. Secara tidak langsung kita bisa lihat lah, rakyatnya juga di Indonesia tuh jauh lebih sejahtera gitu kan. Yang miskin-miskin juga nggak ada di Indonesia. Itu kesenjangannya tuh hampir nggak ada. Di Indonesia rata-rata gaji per kapita ataupun per orangnya juga itu kan besar-besar, di atas 10 juta. Mungkin bisa sampai 220 juta itu gaji per orang di Indonesia gitu. Nah, beda dengan Malaysia. Malaysia kan rakyatnya miskin-miskin. Nah, orangnya pada belangsak, mau apa-apa susah. Oke, 5.580.000 sih. Kita nggak tahu ya, tunjangan kehormatan tuh fungsinya apa gitu kan. Setiap kali hormat dapat uang atau kayak gimana gitu kan, kita nggak tahu ya. Intinya di sini ada tunjangan kehormatan per bulannya atau 2,8 miliar per tahun. Dan ini saja oleh Mahfud MD dikatakan masih terlalu rendah karena ada biaya-biaya lain seperti reses dan juga lain-lain ya. Kemudian bantuan listrik dan telepon, ada lagi bantuan listrik dan telepon gitu kan. Padahal tadi sudah ada ya tunjangan komunikasi. Tapi ada lagi bantuan listrik dan juga telepon. Nih, pagu gaji anggota DPR ya 2023 1.200,48 miliar untuk 575 anggota. Kemudian tahun 2024 1.189,52 miliar untuk 575 anggota di 2024. Anggotanya sama ya 2003-2004. Nah di 2025 ini ada sekitar 580 anggota, ada naik 5 anggota ya, ada tambahan ya. Kemudian yang dibayarkan adalah anggaran yang ditetapkan adalah 1.665,62 miliar. Nah, jadi jika rata-rata pada 2005 setiap anggota DPR berpotensi menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan gitu kan. Padahal yang beredar beda ya. Kalau Indonesia tadi rapatnya per hari itu 2 juta, kalau ini sekitar 1 juta lebih gitu. Jadi bedanya cukup banyak ya untuk per sekali rapat gitu kan. Teman-teman, selamat datang lagi di podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Bareng saya Sena, siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Nah kali ini tentunya sebelum kita mulai obrolan, saya ikut berduka cita ya, turut berduka cita atas apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Demonstrasi di mana-mana, kemudian juga korban jiwa di mana-mana, dan itu semua atas dasar pastinya ya, atas dasar dilakukan untuk kebaikan Indonesia ataupun kebaikan masyarakat Indonesia untuk kedepannya ya pastinya ya. Berbagai macam kalangan ataupun saudara-saudara kita, teman-teman kita juga ikut menyuarakan untuk kemaslahatan ataupun kemajuan negara Indonesia ini untuk kedepannya ya. Dan itu semua tidak lebih dilakukan karena memang ada faktor yang memang harus diperjuangkan gitu kan, ada suara-suara yang harus disampaikan, didengarkan dan juga diperjuangkan ya. Di sisi lain saya juga turut prihatin ya, karena memang banyak juga dari anggota kepolisian ataupun juga pihak keamanan yang turut juga menjadi korban, yang bagaimanapun juga mereka tetap masyarakat Indonesia yang memang tidak semuanya tuh harus menjadi korban gitu kan, tapi karena tuntutan pekerjaan ataupun juga perintah atasan mungkin ya mereka terpaksa harus menjadi korban. Dan ya tentunya itu semua tidak kita inginkan ya. Semoga kedepannya segala sesuatunya bisa lebih lancar dan bisa lebih baik lagi ya selepas demo ini terjadi. Nah, pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakatnya gitu kan, maupun juga anggota-anggota dewan di Indonesia bisa lebih memahami masyarakatnya, tidak semena-mena juga gitu kan. Nah, ya memang kalau kita perhatikan ya, sebenarnya bukan faktor tunjangan saja yang menjadi penyebab ricuhnya demonstran di Indonesia, tapi juga ada ketersinggungan ya dari kalangan masyarakat atas tindakan-tindakan ataupun juga sikap yang dilakukan ataupun juga ditunjukkan oleh para pejabat ataupun anggota Dewan Indonesia seperti joget-joget. Nah, itu pun sebenarnya bukan pemicu utamanya ya. Joget-joget memang dibicarakan itu adalah pemicunya, tapi ternyata setelah joget itu respon daripada petinggi ataupun pejabat atau juga anggota Dewan dari Indonesia ini, mereka tidak menunjukkan sikap
setelah dikritik ya, tidak menunjukkan sikap bahwa mereka adanya sikap untuk memperbaiki diri ataupun menerima kritikan. Justru mereka membalas dengan yang namanya seolah-olah menantang gitu, menantang masyarakat dengan melakukan juga ulang dan juga melakukan pembelaan-pembelaan yang memang menurut masyarakat itu tidak benar gitu. Makanya semakin sini semakin ricuh lah gitu kan, hampir di seluruh Indonesia kericuhan ini banyak terjadi, dan semoga ini tidak berlangsung lama dan semoga titik temu ataupun titik tengahnya segera didapatkan ya. Nah, lalu kalau kita berbicara DPR ataupun Dewan Rakyat ya, sekarang kita bahas ke pokok utamanya gitu kan. Nah, Dewan Rakyat ataupun DPR di Indonesia, kita bahas ketunjangan ya teman-teman ya. Berapa sih tunjangan yang didapat oleh anggota Dewan Indonesia? Terus bagaimana kalau kita bandingkan dengan pendapatan anggota Dewan yang ada di Malaysia? Nah, ini akan sangat seru sih menurut saya teman-teman ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau sapa dulu teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Seperti biasa yuk kita absen dulu di kolom komentar. Tuliskan dari mana kalian berasal, di Sabang sampai Merauke, dan saya ucapkan terima kasih yang selama ini sudah sering komen, sering dukung juga channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, nah kali ini kita akan bandingkan berapa sih gaji anggota Dewan Indonesia versus Malaysia. Nah sebelumnya di sini saya ada daftar dulu tabel perbandingan kiprah struktur anggota legislatif Dewan di Indonesia dan juga Malaysia. Nah, secara ringkasnya ya, DPR RI Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Jenis Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sebagai kamar legislatif tingkat nasional, majelis rendah. Oke, jumlah anggota 580 anggota untuk periode 2024-2029. Kemudian periode dan pemilihan terpilih lewat pemilu legislatif 14 Februari 2024, resmi dilantik 1 Oktober 2024. Pimpinan DPR Ketua Puan Maharani, pastinya kita sama-sama udah tahu ya. Kemudian Wakil Ketua ada Adis Kadir, Submidasko Ahmad, Saan Mustafa, Cucun Ahmad Samsurizal. Kemudian kontestasi partai, anggota berasal dari 8 partai, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan juga Demokrat. Fakta menarik nih, anggota termuda Anissa Mahesa 23 tahun dari Gerindra Banten 2. Oke, Dewan Negara Malaysia atau Senat. Oke, jenisnya adalah Dewan Negara Senate, Majelis Tinggi Parlemen Malaysia. Jumlah anggota adalah 70 senator. Mekanisme penunjangan, 26 senator dipilih oleh Dewan Legislatif, 13 negara bagian, 2 per negara bagian. 44 ditunjuk oleh di Pertuan Agung dengan 4 dari wilayah federal. Masa jabatan maksimal 3 tahun per masa jabatan, bisa diperpanjang 1 kali, total maksimal 6 tahun. Pimpinan Dewan, Presiden Dewan Negara Awang Beme, Awang Alibasa sejak Juli 2024. Wakil Presiden Nur Jazlan Muhammad sejak Juni 2023, bukan Presiden Negara ya. Tugas utamanya adalah membahas meninjau kembali RUU dari Dewan Rakyat. Jika menolak hanya bisa menunda penerapan hingga maksimal 1 tahun. Oke, nah lalu berapa sih gaji ataupun perbandingannya ya? Kita akan lihat perbandingan gaji yang didapat ataupun juga tunjangan yang didapat oleh anggota Dewan kedua negara ini. Kalau kita berbicara gaji, ya memang gajinya tuh nggak besar ya, hanya sekitar 4 juta. Di bawah UMR gitu, 4 juta. Tapi kita agak sedikit heran ya dengan pemasukan tunjangan yang memang terkadang dianggap di luar nalar gitu. Nah, sebelum kita baca perbandingan, ada juga lembaga yang menyebutkan gaji yang didapat oleh anggota Dewan di Indonesia ini ya. Nih, pagu gaji anggota DPR ya 2023 1.200,48 miliar untuk 575 anggota. Kemudian tahun 2024 1.189,52 miliar untuk 575 anggota di 2024. Anggotanya sama ya 2003-2004. Nah di 2025 ini ada sekitar 580 anggota, ada naik 5 anggota ya, ada tambahan ya. Kemudian yang dibayarkan adalah anggaran yang ditetapkan adalah
1.665,62 miliar. Nah, jadi jika rata-rata pada 2005 setiap anggota DPR berpotensi menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan gitu kan. Padahal yang beredar adalah sekitar 104 juta atau sekitar 100 juta lebihan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pagunya, ini tuh bisa sekitar 230 juta yang diterima oleh setiap anggota DPR per per bulannya atau 2,8 miliar per tahun, dan ini saja oleh Mahfud MD dikatakan masih terlalu rendah karena ada biaya-biaya lain seperti reses dan juga lain-lainnya. Ini masih terlalu rendah gitu kan. Lalu apa aja yang ada di sana? Nah, anggota DPR gajinya adalah 4,2 juta, kecil saya bilang ya, nggak besar gitu. Tapi tunjangannya satu tunjangan melekat. Nah, ini tunjangan tetap gitu kan, yang nggak bisa, yang nggak dirubah gitu kan, tunjangan tetap. Tunjangan istri suami 420.000, tunjangan anak maksimal 2 anak 168.000, kemudian uang sidang paket 2 juta, tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras 12 juta, tunjangan PPH pasal 21 yaitu 1.729.000 sampai dengan 2.690.000 sekian gitu kan. Nah, inilah dari sinilah muncul angka yang tadi gitu kan. Padahal menurut Mahfud MD itu masih terlalu rendah gitu kan. Sebenarnya anggota DPR ataupun anggota Dewan Indonesia itu bisa menerima jauh lebih banyak daripada itu gitu kan kalau semuanya ditotal. Nah, sekarang kita bandingkan ya, berapa sih perbedaan dengan anggota dewan yang ada di Malaysia gitu kan. Oke, di Indonesia DPR RI gaji pokok ketua DPR RI 5 juta sekian per bulan, wakil ketua 4 juta, 6 per bulan, anggota DPR RI biasa 4 juta 200 per bulan. Nah, ini menurut Kompas TV ataupun juga detik.com ya. Kemudian tunjangan tetap lain-lain per bulan untuk anggota biasa. Istri suami 420, anak maksimal 2, 168.000, uang sidang paket 2 juta per hari ya, per sekali sidang ya, per sekali sidang. Kalau sidangnya tiap hari Sabtu sampai Minggu ya hitung aja kali, Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat gitu kan, kali 6 aja gitu, udah 12 juta juga. Oke, tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras, oke, 30.000 per jiwa. Oke, tunjangan beras 30.000 per jiwa per hari, PPH pasal 21, RP PPH pasal 21 2.699.000 sekian. Nah, ini dari Kompas TV ya. Oke, tunjangan lain-lain, kehormatan, ada tunjangan kehormatan ya teman-teman ya. Oke, 5.580.000 sih. Kita nggak tahu ya tunjangan kehormatan tuh fungsinya apa gitu kan. Setiap kali hormat dapat uang atau kayak gimana gitu kan, kita nggak tahu ya. Intinya di sini ada tunjangan kehormatan gitu. Atau yang misalkan dia tidak hormat tidak dapat uang. Kalau dia hormat ke atasan atau ya seperti itulah gitu kan. Kita nggak tahu nih tunjangan kehormatan maksudnya apa. Komunikasi intensif ada 15 juta. Tunjangan komunikasi intensif 15 juta. Luar biasa ya. Oke, fungsi nggak tahu ya, komunikasi mungkin telepon dan lain-lain gitu ya, atau sebagainya, mau nelpon kemana gitu kan. Banyak tuh kan meme di media sosial tuh, ini bisa kebeli sama counter-counternya gitu. Fungsi pengawasan dan juga anggaran 3.750.000, kita juga nggak tahu ya ini untuk apa. Kemudian bantuan listrik dan telepon, ada lagi bantuan listrik dan telepon gitu kan. Padahal tadi sudah ada ya tunjangan komunikasi. Tapi ada lagi bantuan listrik dan juga telepon. Oke, telepon rumah mungkinnya tadi handphone mungkin ya untuk pulsa. Sekarang telepon rumah gitu. Jadi mereka kalau nelpon tuh 2 bareng kayak gini. Padahal kalau dihubungi mungkin susah ya. Oke, kemudian juga asisten anggota. Nah, asisten anggota ini apa ya? Entah itu asisten pribadinya atau asisten rumah tangga atau apa, 2.250.000 gitu kan. Kalau memang ada untuk itu ya termasuk kecil ya. Gaji asistennya gitu kan. Kemudian ada lagi ternyata fasilitas dan juga biaya perjalanan. Padahal tadi sudah ada ya komunikasi. Coba baca deh, fasilitas dan juga biaya perjalanan. Uang harian tugas daerah tingkat 1 yaitu 5 juta per hari. Daerah tingkat 2 4 juta per hari.
Uang presentasi, apalagi ini? Representasi sama reses beda mungkin kali ya. Daerah tingkat 1 4 juta per hari, daerah tingkat 2 3 juta per hari. Estimasi total pendapatan untuk anggota DPR biasa jika jumlahkan semua komponen tetap mendapatkan biasa mencapai 50 juta per bulan. Faktanya bisa mencapai 54 juta per bulan. Terdapat juga informasi terkait tunjangan rumah tanpa fasilitas hingga 50 juta per bulan sebagai isu publik pada Agustus 2025 yang sekarang lagi rame ya. Jadi sekitar kurang lebih adalah 104 juta per bulan nih yang di sini ya. Ini enggak semua belum semua dibahas juga. Nah, yang tetapnya adalah 104 juta per bulan. Nah, itu di Indonesia. Lalu berapa sih gaji anggota dewan ataupun juga anggota parlemen yang ada di Malaysia? Malaysia anggota parlemen MP gitu. Oke, gaji pokok anggota parlemen Malaysia MP gitu kan. Oke, gaji pokok bulanan 16.000. Murah ya, 16.000 ya. Kalau kita 16.000 buat beli bakso doang. 16.000 Malaysia pastinya atau sekitar setara 54 juta. 54 juta. Gaji pokoknya udah besar ya Malaysia tuh. Malaysia gaji pokoknya aja 16.000. 54 juta. Oke, allowance hiburan entertainment 2.500 atau 8 juta. Pembayaran khusus non menteri 5.100.000. Allowance perjalanan tetap 1.500 atau 5.100.000 ya. Oke, allowance bahan bakar ringgit 1.500 ringgit Malaysia atau 5.100.000. Allowance tol 300 ringgit Malaysia atau 1 juta, allowance supir 1.500.000 atau 5.100.000. Oke. Nah, ini kan jelas nih supirnya aja 5 juta gitu kan. Kalau kita tadi asistennya 2 juta, gaji apa gitu. Oke, tagihan telepon 900 atau 3.600.000. Berarti biaya telepon lebih murah di Malaysia ya. Oke, tunjangan lain-lain sekali waktu atau juga periodik ya. Pembelian ponsel hingga 2.000 setiap 2 tahun 6 juta. Pembelian komputer hingga 6.000 ringgit Malaysia 20 juta. Oke. Kemudian kehadiran rapat instansi pemerintah 300 per hari atau 1 juta 20. Beda ya, kalau Indonesia tadi rapatnya per hari itu 2 juta. Kalau ini sekitar 1 juta lebih gitu. Jadi bedanya cukup banyak ya untuk per sekali rapat gitu kan. Rapat dibayar 1 juta. Ini Indonesia ya, sekali rapat dapat 2 juta. Gaji pokok Malaysia adalah 16.000 atau 54 juta ditambah berbagai tunjangan sehingga total bisa mencapai 25.000 ringgit Malaysia atau sampai dengan 26.000 ringgit Malaysia per bulan atau setara dengan 85 juta sampai 90 juta rupiah. Oke, jadi sebenarnya teman-teman nggak beda jauh ya. Tunjangan di Malaysia, gaji dan juga tunjangan di Malaysia dengan gaji dan juga tunjangan yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau Indonesia 90 juta maksimal, Malaysia 90 juta maksimal, sementara di Indonesia itu 104 juta maksimal. Nah, itu wajar ya teman-temannya. Karena kenapa? Karena kan secara tidak langsung kita bisa lihat lah rakyatnya juga di Indonesia tuh jauh lebih sejahtera gitu kan. Yang miskin-miskin juga nggak ada di Indonesia. Itu kesenjangannya tuh hampir nggak ada. Di Indonesia rata-rata gaji per kapita ataupun per orangnya juga itu kan besar-besar di atas 10 juta. Mungkin bisa sampai 220 juta itu gaji per orang di Indonesia gitu. Nah, beda dengan di Malaysia. Malaysia kan rakyatnya miskin-miskin. Nah, orangnya pada belangsak mau apa-apa susah gitu kan. Jadi wajar kalau di Malaysia itu lebih kecil gaji anggota dewannya dibanding dengan di Indonesia. Karena Indonesia jauh lebih sejahtera gitu kan. Fungsinya juga, fungsi anggota dewannya juga lebih sangat dibutuhkan gitu kan, sangat luar biasa, kinerjanya juga sangat luar biasa. Nah, itu sampai harus joget-joget gitu kan di anggota MPR pas sidang kayak gitu kan, itu kinerja yang sangat luar biasa, nggak bisa dipungkiri ya teman-temannya, itu sangat luar biasa sekali sih menurut saya. Jadi wajar kalau misalkan gaji mereka itu besar. Oke, sebenarnya Malaysia ya kita tahu lah rakyatnya kayak gimana. Itu ya teman-temannya. Jadi biarin aja lah gitu kan, nggak usah dibubarkan DPR. Kalau mau Indonesia aja sekalian bubarin gitu kan. Percuma dibubarkan DPR kan uangnya nanti nggak tahu mau kemana gitu. Nah itulah menurut saya sih itu teman-teman ya. Jadi wajar
Kalau perlu tambahin gitu kan. Kita ini patungan nih, rakyat Indonesia patungan buat gaji anggota dewan, kalau bisa kayak gitu ya. Soalnya kan kesian, mereka udah kerja keras gitu kan, sampai joget-joget kayak gitu, sampai jungkir balik gitu kan. Kalau misalkan nggak dapat apresiasi dari rakyatnya, dari masyarakatnya, nggak dapat tunjangan lebih dari masyarakat, kesian juga. Mereka udah capek-capek, belum jadi ada yang katanya kena macet lah kalau perjalanan. Itu kan kasihan demi kita. Mereka tuh memperjuangkan hak kita. Kasihan teman-teman, yuk kita patungan kalau mau buat gaji mereka, buat tambahin uang jajan mereka gitu. Kesian mereka tuh, daripada mereka belangsak nanti kerjanya gak bener, mending kita tambahin, gak usah dibubarin sayang gitu kan. Kapan lagi kita nonton orang joget dibayar gede gitu. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi kerusuhan. Itu intinya itu sih ya. Kalaupun memang ini terjadi, semoga kita harapkan ada perubahan yang lebih besar kedepannya untuk Indonesia ya. Kita sangat prihatin dengan para korban dari kedua belah pihak sebenarnya ya, terutama dari para pendemo gitu yang benar-benar ingin menyuarakan gitu kan untuk rakyat Indonesia. Kita turut prihatin dan juga berbelasungkawa untuk para korbannya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah nonton sampai sejauh ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa kembali lagi besok tonton juga video kita yang lainnya. Saya Deni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.